Kita buka dulu kitab kita dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Yuk, mari kita sama-sama baca 2, 3 ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan dan bagian yang pertama dari visi kita itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu membangun keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi saudara, membangun keluarga kerajaan Allah. Dan di dalam membangun keluarga kerajaan Allah ini, poin yang pertama yang bisa kita lihat yaitu kata membangun, saudara. Saya yakin dan percaya saudaraku, kata membangun tidak asing lagi bagi kita, saudara. Ya, siapa di sini yang pernah bekerja sebagai tukang bangunan atau sebagai kenek bangunan? Tahu sama itu, saudara. Yang di depan ini, yang sedang berbicara ini pun pernah terlibat di dalam bersama-sama dengan membangun sebuah gedung. Saya pernah, saudara, hanya belum pernah jadi tukang. Kalau kenek pernah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membangun sebuah rumah, ya, tentunya saudara ada hal-hal yang harus diperhatikan, ya, ketika dia membangun. Apakah itu masalah fondasinya? Walaupun bangunan ini seperti ini, saudara, tentunya punya fondasi, saudara. Supaya apa? Supaya kokoh. Amin. Iya, kalau tidak ada fondasi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka bangunan itu akan cepat rubuh, saudara. Apalagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dengan cuaca yang tidak baik, ya. Cuaca yang baik pun bisa saja itu bangunan rubuh. Karena apa? Karena tidak punya fondasi yang kokoh. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, fondasi itu juga bisa dalam bentuk tiang-tiang dipancangkan di antara tembok-tembok ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau dibangun lagi nanti di atasnya dibuat lagi fondasi di tengah, dibuat lagi fondasi di atasnya, dan demikian selanjutnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya ternyata kita membangun sesuatu. Bahkan juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membangun sebuah keluarga. Jadi keluarga itu juga perlu kita bangun. Amin. Halo, keluarga-keluarga yang baru menikah, ya, bangun keluargamu. Harus engkau bangun keluarga. Bukan orang tua kita yang membangunnya, bukan tetangga kita yang membangunnya, bukan bos kita yang membangunnya, tetapi kita sendiri. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba selanjutnya. Nah, di dalam membangun, saudara, harus semua terlibat, saudara. Ya, tukang nggak bisa berkata seperti ini, saya tidak perlu connect. Mungkin bisa dibangun itu bangunan, tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus akan lama, saudara. Betul? Tetapi kalau ada keneknya, saudara, ya, ada tukangnya beberapa, mereka secara bersama-sama terlibat, saudara, maka saudara pembangunan yang sedang mereka lakukan itu akan terasa gampang dan juga akan terasa cepat. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan seperti ini dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi kita ini sebenarnya adalah kawan sekerja Allah, temannya Tuhan dalam melakukan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya hamba Tuhan saja yang menjadi partner, yang menjadi teman sekerja Allah. Katakan dulu dalam dirimu, saya kawan sekerja Allah. Saya kawan sekerja Allah. Tuhan yang mengatakan itu, saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan memberikan kepercayaan, Tuhan memberikan mandat kepada manusia, Tuhan memberikan mandat kepada Adam dan Hawa, supaya apa, saudara? Supaya mereka menjaga, merawat, dan juga memelihara
alam semesta. Itu namanya partner, saudara. Teman sekerja Allah. Apakah Allah bisa bekerja sendiri? Oh, bisa, saudara. Tetapi Allah itu adalah Allah yang luar biasa, yang tidak egois. Kita juga dilibatkan dalam menata, dalam menjaga ciptaannya, saudaraku yang dikasihi. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam membangun itu diperlukan semua orang yang ada di dalamnya, baik itu tukang maupun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus kenek. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dalam membangun keluarga kerajaan Allah yang kita impikan, sebagaimana visi dan misi gereja Pentakosta Patumbak ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harus bersama-sama kita membangun. Amin, setuju? Amin. Amin, saudara? Amin. Harus bersama-sama kita membangun, saudara. Membangun keluarga kerajaan Allah itu sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Dalam membangun keluarga kerajaan Allah itu bukan hanya tanggung jawabnya pendeta, bukan hanya tanggung jawabnya sintua, bukan hanya tanggung jawabnya kami para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, tetapi juga saudara, semua kita yang terlibat di dalamnya, semua kita yang ada di dalamnya, maka kita pun harus mau tidak mau berperan bersama-sama dalam membangun keluarga kerajaan Allah tersebut, saudara. Ya. Lalu dibangun di atas dasar yang pokok. Mazmur 127 ayat 1. Kalau ini, saudara, hanya sekedar pemikiran saya, itu tidak akan kokoh, saudara. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah Tuhan taruhkan di dalam hati kita, maka saudara, kita sampaikan, kita pergumulkan itu kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Mazmur ini dikatakan 127 ayat pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan kalau kita sederhanakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun keluarga kerajaan Allah, walaupun di situ ada keluarga kerajaan Allah, ada di situ kerajaan Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita tidak mendasarkannya di atas dasar yang kokoh, itu akan sia-sia. Ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Termasuk juga sekali lagi, saudara, keluarga Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu bentuk mungkin baru beberapa bulan, mungkin baru beberapa tahun, sudah bertahun-tahun, harus engkau dasarkan kepada Tuhan. Yang berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dibangun di atas dasar yang kokoh. Terus, lalu saudara, kita akan masuk keluarga kerajaan Allah. Lanjut. Jadi kita kan sudah melihat itu membangun itu. Nah, kalau kita berbicara tentang keluarga, tentunya keluarga, ada keluarga secara jasmani, amin. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya keluarga. Kalau orang tua mungkin ada, saudara, yang tidak punya. Saya tidak punya orang tua lagi. Mungkin juga Bapak Ibu sebagian orang tuanya tidak bersama-sama lagi, tidak ada lagi. Ya. Tetapi saudaraku, secara jasmani masing-masing kita punya keluarga, amin. Masing-masing kita punya keluarga. Ya. Masing-masing kita punya marga. Walaupun berbeda-beda sukunya, ada suku Nias, ada suku Batak Toba, ada Karo, tetapi yang jelas masing-masing kita punya keluarga. Amin. Amin. Kalau ada di antara Bapak itu tidak punya keluarga secara jasmani, kami siap jadi keluarga secara jasmani, walaupun beda marganya. Ya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga secara rohani. Jadi yang mau kita bicarakan khususnya, saudara, yaitu keluarga secara rohani ini, membangun keluarga kerajaan Allah. Dan saudara, luar biasanya ketika kita membangun keluarga kerajaan Allah secara rohani ini, maka ini akan berdampak kepada keluarga secara jasmani, amin. Amin. Saudara percaya hal itu?
Ya, saudara tidak secara marga tidak ada hubungan keluarga antara saya dengan Bapak Ibu, ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita nanti berbicara secara rohani ini, maka ini akan berdampak kepada keluarga secara jasmani. Walaupun keluarga Jendrato itu berbeda dengan saya, saudara, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu ketika nanti keluarga ini bisa saya jadikan, dan mereka juga bisa jadikan saya sebagai keluarga secara jasmani. Amin. Maka demikian juga antara kita, saudara, sehingga tidak ada, saudara, jemaat gereja Pentakosta Patumbak yang mengatakan seperti ini, saya kan Margana Baban, dia bukan Margana Baban, dia bukan keluarga saya. Saya kan marga Simbolon, oh dia bukan Parna. Parna, bukan satu marga kami, beda. Indah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya, saudara, perlunya kita belajar, dan ketika kita membangun keluarga kerajaan Allah itu, sekali lagi akan berdampak itu kepada keluarga secara jasmani. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada masalah jemaat Tuhan, maka gembalanya pun mulai sedih. Ya kan? Ya kan? Berdampak secara jasmani. Ya minimal saudara, gembala saudara tidak mampu memberikan hepeng. Ya kan? Minimal saudara, gembala saudara bisa berdoa. Amin. Amin. Aduh Pak Gembala, kalau cuma doanya sudah banyak mendoakan aku Pak Gembala. Orang tua aku juga mendoakan aku Pak Gembala. Sudah banyak, memang betul sudah banyak. Tetapi semakin banyak, semakin luar biasa. Amin. Apalagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang bersama-sama dengan kita, yang satu iman dengan kita, maka saya yakin dan percaya itu terobosannya sangat luar biasa. Katakan amin. Iya, saudara. Lalu silakan keluarga kerajaan Allah, Efesus 2 ayat 19 yang tadi, saudara. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Katakan, saya ini adalah anggota keluarga Allah. Saya ini adalah anggota keluarga Allah. Kita ini adalah anggota keluarga Allah, saudara. Betapa berbahagianya saya, saudara, ketika Tuhan mengatakan bahwa saya adalah anggota keluarga Allah. Betapa berbahagianya saya ketika firman Tuhan yang mengatakan bahwa saya adalah keluarga kerajaan Allah. Dan tidak ada hubungan marga dari istri ataupun dari saya, tetapi dikatakan kita adalah satu keluarga. Betapa senangnya saya, saudara, kalau ada orang yang menganggap saya ini sebagai keluarganya, saudara. Saya sangat-sangat senang sekali, saudara. Apalagi yang mengatakan itu adalah Tuhan. Amin. Amin. Bukan saya yang mengatakan, saudara, tetapi Alkitab yang mengatakan bahwa Bapak Ibu adalah keluarga kerajaan Allah. Kalau di dunia ini dianggap kita keluarganya, betapa bangganya kita. Apalagi Tuhan yang punya segala sesuatu. Kita ini adalah keluarga kerajaan Allah. Yang tadinya kita adalah jauh, artinya kita tidak masuk dalam bagian anggota dari keluarga kerajaan Allah itu. Tetapi oleh karena kebaikannya, oleh karena anugerahnya, Tuhan menjadikan saya, Tuhan menjadikan Bapak Ibu sebagai anggota keluarga kerajaan Allah itu sendiri. Dan inilah, saudara, yang mau kita bangun di tempat ini. Amin. Amin. Ini adalah menjadi visi dan misi kita. Itu sebabnya nanti, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang berikutnya adalah masalah pertumbuhan. Kerinduan saya kita sama-sama bertumbuh di tempat ini. Amin. Dan Bapak Ibu, saya jauh-jauh hari sampaikan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bertumbuh di tempat ini, saudara,
saudara boleh meninggalkan tempat ini, nggak jadi masalah bagi saya, saudara. Ya, kalau saudara bertumbuh di tempat ini, itu puji Tuhan. Dan kalaupun Bapak Ibu tidak bertumbuh di tempat ini, Bapak Ibu boleh tinggalkan tempat ini, boleh cari yang lain di mana Bapak Ibu bisa bertumbuh. Karena apa, saudara? Karena kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus mengalami pertumbuhan di dalam dirinya, di dalam pribadinya, di dalam Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya, saudaraku, saya sampaikan sekali lagi, saudara, coba kita lihat-lihat diri kita sejenak. Apakah saya sudah bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah dari tahun ke tahun saya sudah semakin mengenal dan mengenal Allah yang sudah saya percayai itu? Ya. Itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya. Apakah di sini sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Amin. 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 Iya. Bagi Bapak Ibu yang belum, masih ada kesempatan hari ini, besok. Dan kalau boleh jangan tunggu besok. Kalau memang Bapak Ibu belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Janganlah saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak punya status untuk hal itu, saudara. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih itu, Allah yang luar biasa itu, memberikan status yang demikian berharga bagi manusia. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yuk silakan dengan cepat lagi. Ciri-ciri keluarga kerajaan Allah. Kristus menjadi pusat keluarga. Nah ini ya Bapak Ibu. Kristus menjadi pusat keluarga. Dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dikatakan seperti ini. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka demikian juga kerinduan kita, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, saudara. Maka keluarga-keluarga ini juga punya kerinduan kepada Tuhan. Dia katakan, aku dan seisi rumahku, aku dan seisi keluargaku, kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Sebabnya saudara, kalau suami, kalau istri, kalau anak-anakmu mungkin belum hadir dalam peribadatan, ajak, ingatkan, doakan mereka supaya suamimu, supaya istrimu, supaya anak-anakmu bersama-sama bergandeng tangan sebagaimana komitmen daripada Yosua. Aku dan seisi keluargaku, kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Maka inilah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pondasi yang pertama, ciri-ciri daripada keluarga kerajaan Allah itu sendiri. Lalu saudara, hidup di dalam kasih. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 14 sampai 7 dikatakan seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Lanjut lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri daripada keluarga kerajaan Allah harus hidup di dalam kasih. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Makanya kita katakan kan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Maka demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat gereja Pentakosta Patumbak ini,
khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus mengasihi antara satu dengan yang lain. Bagaimana saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita coba merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun kita tidak satu marga dengan dia, walaupun kita tidak ada hubungan secara jasmani dengan dia, saudara, tetapi saudara, kita merasakan apa yang dia rasakan. Makanya mulailah belajar hari ini, kita sama-sama belajar merasakan apa yang bisa rasakan oleh orang lain. Amin. Amin. Ini firman Tuhan, saudara. Lalu yang berikutnya selanjutnya, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menerimanya. Fondasi yang berikutnya, ciri khas yang berikutnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini, saudara, bukan hanya untuk ditulis saja seperti ini, saudara. Ya, bukan hanya untuk ditulis lalu dipajang, saudara. Atau saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara tempatkan di tempat yang paling tinggi supaya saudara sangat-sangat sulit untuk mengambilnya. Tetapi ini adalah tulisan-tulisan yang hidup dan mampu menghidupkan orang-orang yang mempercayainya. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun mungkin sedikit firman Tuhan yang engkau ingat, yang engkau tahu, ketika firman itu engkau hidup, engkau imani, maka firman itu akan menjadi hidup di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, karena adalah firman yang disampaikan, yang diberikan oleh Tuhan melalui para hamba. Itu sebabnya sudah hiduplah lewat kebenaran. Saya tidak panjangkan saudara. Dan yang terakhir, saudara, ya, keluarga kerajaan Allah menjadi pewaris kerajaan itu sendiri. Ini akan kita lanjutkan minggu depan. Ya, sekali lagi, keluarga kerajaan Allah menjadi pewaris kerajaan itu sendiri. Amin. Amin. Bukan yang lain.